Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Selamat salam malam. sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom ini. Yang terhormat, Bapak Nurse Dini Rudini, Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan, selaku dosen pengampu mata kuliah Blok Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler, Respiratori, dan Hematologi, dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Zahra Nur Asyifa dengan NIM G1B123041 selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kita pada hari ini. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi yang akan dijelaskan oleh Aprilia Najwa Pratiwi. Kepada Tiwi, dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Aprilia Najwa dengan NIM 035. Di sini akan memulai materi dari tuberkulosis paru. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai definisi tuberkulosis paru. Tuberkulosis paru ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang merupakan salah satu penyakit saluran pernafasan bagian bawah yang sebagian besar bakteri tuberkulosis ini dapat masuk ke dalam jaringan paru melalui airborne infection. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu etiologi tuberkulosis TB paru. Ini merupakan bakteri penyebab utama dan yang paling sering ditemukan oleh penyakit TB paru ini adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Untuk cara penularannya yaitu antar manusia dapat melalui rute udara atau airborne infection, melalui percik klinik atau droplet nukleus, kurang dari 5 mirons, yang keluar saat seseorang yang terinfeksi tuberkulosis TB paru, batuk, bersin, atau berbicara. Nah, percik klinik ini merupakan partikel kecil yang berdiameter 1-5 mikrometer yang dapat menampung 1-5 basili dan bersifat sangat infeksius dan dapat tahan di dalam udara kurang lebih 4 jam. Nah, untuk faktor transmisi bakteri Mycobacterium tuberculosis ini, yang pertama itu dipengaruhi oleh faktor jumlah organisme yang keluar ke udara, yang kedua yaitu konsentrasi organisme dalam udara, dan yang ketiga yaitu lama seseorang menghirup udara terkontaminasi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cahya Kamila. Baik, terima kasih kepada Aprilia Najwa Pratiwi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cahya Kamila dengan NIM G1B1 23085. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh Aprilia tadi. Di sini saya akan membahas tentang tanda dan gejala TB paru. Tanda-tanda klinis seseorang terinfeksi tuberkulosis paru, yaitu yang pertama muncul dengan demam, yang kedua berat badan yang menurun, yang ketiga adanya infeksi saluran nafas akut yang berulang, sehingga seringkali kesulitan dalam mendiagnosis tuberkulosis paru secara klinis. Ini menurut sumber dari Subuh dan juga Wawaruntu pada tahun 2016. Tanda dan gejala TB paru lainnya yaitu meliputi yang pertama itu ada sesak nafas yang dialami oleh pasien yang disebabkan oleh pengembangan paru yang tidak sempurna akibat kolapsnya bagian paru yang terserang. Dan yang kedua itu adalah pasien TB paru biasanya menunjukkan bentuk dada dan gerakan pernapasan yang tampak kurus dengan penurunan proporsi diameter dada anteroposterior dibandingkan dengan diameter lateral. Ini menurut Almiar pada tahun 2020. Next. Pada anak, gejala utama tuberkulosis paru yaitu meliputi yang pertama itu ada kelelahan, yang kedua itu ada anoreksia, yang ketiga itu ada keringat pada malam hari, yang keempat itu ada lemas, yang kelima itu ada penurunan berat badan, yang keenam ada anak terlihat kurang aktif, yang ketujuh anak mengalami keluhan nyeri dada dan juga batuk, yang kedelapan, hemoptisis atau batuk berdarah. Hal ini itu jarang terjadi. Yang kesembilan,
Demam yang umumnya tidak tinggi, yaitu berlangsung kurang lebih sekitaran 15 hari, dan juga hal ini sering terjadi pada malam hari. Yang ke-10 ada limfadenopati, yaitu pembengkakan atau pembesaran kelenjar getah bening. Yang ke-11 ada hepatosplenomegali, yaitu di mana organ hati atau limfa mengalami pembengkakan atau pembesaran. Dan yang terakhir itu ada batuk yang persisten, di mana gejala utamanya yaitu dari tuberkulosis paru pada anak yang umumnya ditemukan. Ini menurut Calvato pada tahun 2018. Nah, mungkin untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elianora. Kepada Elianora dipersilakan. Baik, terima kasih Satya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang cara penularan TB paru. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iliana Sinamo, NIM 001. Penularan kuman TB paru terjadi ketika seseorang yang menderita TB aktif paru mengeluarkan bakteri melalui batuk, bersin, atau percikan air liur yang terinfeksi ke udara dalam bentuk droplet. Ketika droplet terhirup, bakteri Mycobacterium tuberculosis masuk ke dalam tubuh melalui udara tersebut. Bakteri yang terhirup akan dipindahkan ke alveoli melalui jalan napas, di mana mereka berkumpul dan mulai berkembang biak. Selain itu, bakteri juga dapat berpindah ke bagian tubuh lainnya melalui sistem limfe dan darah. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Revalina Septarini Putri dengan NIM 009. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi TB paru, yaitu seseorang yang menghirup bakteri Mycobacterium tuberculosis yang terhirup akan menyebabkan bakteri tersebut masuk ke alveoli melalui jalan napas. Alveoli adalah tempat bakteri berkumpul dan berkembang biak. Mycobacterium tuberculosis juga dapat masuk ke bagian tubuh lainnya seperti ginjal, tulang, dan korteks cerebri dan area lainnya dari paru-paru, lobus atas melalui sistem limfa atau cairan tubuh. Sistem imun dan sistem kekebalan tubuh akan merespon dengan cara melakukan reaksi inflamasi. Fagosit menekan bakteri dan limfosit spesifik tuberkulosis menganjurkan melisiskan bakteri dan jaringan formal. Reaksi tersebut menimbulkan penumpukan eksudat di dalam alveoli yang bisa mengakibatkan bronchopneumonia. Infeksi awal biasanya timbul dalam waktu 2-10 minggu setelah terpapar bakteri. Menurut Kenneth Yanti dan Sulistiorini 2017. Sekian, terima kasih. Dilanjutkan oleh Tiara. Baik, terima kasih kepada Repa. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tiara Ayu Ferawati dengan NIM G1B1230047. Di sini saya akan menjelaskan materi faktor risiko tuberkulosis paru. Yang pertama ada pengetahuan, di mana tingkat pengetahuan seseorang sangatlah penting untuk mengantisipasi terjadinya kejadian tuberkulosis paru. Yang kedua ada status gizi. Status gizi ini yang buruk dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi tuberkulosis paru. Yang ketiga ada merokok. Merokok merupakan faktor risiko utama dalam pengembangan TB paru karena nikotin dan zat-zat berbahaya dalam rokok dapat merusak sistem kekebalan tubuh.
membuat tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi tuberkulosis. Selanjutnya ada usia, di mana data menunjukkan bahwa kelompok usia produktif terutama pada 15 sampai 54 tahun. Selanjutnya ada jenis kelamin. Menurut studi yang dilakukan oleh Andayani 2020, menunjukkan bahwa laki-laki memiliki risiko lebih tinggi terkena TB tuberkulosis dibandingkan perempuan. Selanjutnya ada kepadatan tempat tinggal, terus ada kondisi perumahan, dan yang terakhir ada genetika. Mungkin itu saja, saya lanjutkan kepada Dina Sofia. Oke, baik. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai pemeriksaan diagnostik. Yang pertama itu ada pemeriksaan laboratorium darah rutin, itu berupa leukositosis dan laju endap darah. Selanjutnya itu ada pemeriksaan sputum BTA. Yang ketiga itu ada tes peroksidase antiperoksidase atau PAP, yaitu menentukan adanya antibodi IgD yang spesifik terhadap antigen tuberkulosis. Hasil uji PAP-TB dinyatakan patologis bila ada titer 1:1000 didapatkan hasil uji positif. Yang keempat ada tes Mantoux tuberkulin, yaitu PPD tuberkulin, yaitu untuk melakukan tes pada kulit lengan dengan menyuntikkan zat kecil cairan. Pada daerah penyuntikan akan timbul benjolan kecil di permukaan kulit dengan ukuran sejumlah 5 sampai 9 mm. Hasilnya terlihat seperti peradangan. Selanjutnya itu ada teknik polymerase chain reaction, yaitu hanya satu mikroorganisme dalam spesimen yang bisa mendeteksi adanya resisten untuk mendeteksi DNA kuman secara spesifik. Selanjutnya itu ada teknik ada Becton Dickinson Diagnostic Instrument System, yaitu mendeteksi growth index, melandaskan deteksi growth index berdasarkan karbon dioksida yang didapatkan dari metabolisme asam lemak akibat Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya ada Mycode, yaitu mendeteksi antibodi dengan antigen liporabinomanan yang direkatkan pada alat yang berbentuk seperti sisir plastik. Selanjutnya dimasukkan secukupnya dan warna sisir akan berubah. Sisir ini dimasukkan ke dalam serum pasien. Antibodi spesifik anti-LAM dalam serum bisa terdeteksi sebagai perubahan warna pada sisir yang intensitasnya sesuai dengan jumlah antibodi. Selanjutnya itu ada pemeriksaan radiologi. Hasil pemeriksaan radio pada rongsen torak PA dan lateral untuk menunjang diagnosa tuberkulosis. Selanjutnya itu ada pemeriksaan diagnostik pada TB paru menurut Arif Mutakin tahun 2013, yaitu yang pertama itu ada pemeriksaan rongsen torak, di mana sebelum ditemukannya suatu gejala subjektif serta kelainan pada paru, sering didapatkannya suatu lesi pada pemeriksaan rongsen torak. Apabila terjadi suatu kelainan yang ditemukan pada pemeriksaan rongsen, tidak dapat paparan untuk tuberkulosis awal, biasanya terdapat lobus bawah dan di sekitar hitus. Bentuk kelainan tersebut tampak seperti garis-garis opak, dengan ukuran yang bermacam-macam. Selanjutnya itu ada pemeriksaan CT scan, di mana dilakukan untuk menentukan hubungan kasus TB inaktif atau stabil yang ditunjukkan dengan adanya gambaran garis-garis fibrotik irregular, pita parenkimal, klasifikasi nodul, dan adaptenopati. Perubahan kelangkungannya berkas bronkofaskuler, bronkiektasis, dan emfisema priskaltrisial. Yang terakhir ada selanjutnya itu ada radiologis TB paru Miller. Terdapat dua jenis TB Miller, yaitu yang pertama ada TB Miller akut dan subakut atau kronis. Penurunan TB Miller diakibatkan setelah kejadian infeksi primer, setelah itu bakteri masuk ke dalam pembuluh darah yang menyebar ke seluruh tubuh. Selanjutnya itu ada pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan isolasi Mycobacterium ini menggunakan beberapa bahan yang terdiri dari yang pertama itu ada sputum. Sputum diambil yang pertama kali keluar saat pagi hari. Jika terlalu susah bisa dikumpulkan dalam waktu 24 jam. Selanjutnya ada urin. Sebaiknya urin yang digunakan untuk pemeriksaan diambil pada pagi hari atau bisa dikumpulkan selama
12 sampai 24 jam. Yang terakhir itu ada bahan lain yang digunakan bisa menggunakan pus, cairan sumsum tulang, belakang, cairan pleura, feses atau jaringan pada tubuh. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putra D. Baik, terima kasih. Saya Putra Ade. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai penata laksanaan dan pengobatan tuberkulosis paru. Tujuan pengobatan TB adalah yang pertama, menyembuhkan pasien dan memperbaiki produktivitas serta kualitas hidup. Yang kedua, mencegah kematian atau kecacatan karena penyakit TB atau efek lanjutnya. Yang ketiga, mencegah kekambuhan. Yang keempat, menurunkan risiko penularan TB. Yang kelima, mencegah terjadinya resistensi terhadap obat antituberkulosis atau sering disebut OAT, serta penularannya. Yang keenam, membunuh bakteri penyebab tuberkulosis. Pemberian OAT adalah komponen terpenting dalam penanganan tuberkulosis dan merupakan cara paling efisien dalam mencegah transmisi tuberkulosis. Prinsip pengobatan tuberkulosis yang adekuat meliputi, yang pertama, pengobatan diberikan dalam bentuk paduan obat yang meliputi minimal 4 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi terhadap OAT. Yang kedua, OAT diberikan dalam dosis yang tepat. Yang ketiga, OAT ditelan secara teratur dan diawasi oleh pengawas menelan obat atau PMO hingga masa pengobatan selesai. Yang keempat, OAT harus diberikan dalam jangka waktu yang cukup. Selanjutnya, pengobatan TB paru umumnya terbagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama, tahap intensif, dilakukan dalam waktu 2 bulan pertama. Selanjutnya, kombinasi beberapa jenis OAT diberikan setiap hari untuk membunuh bakteri secara cepat. Yang ketiga, obat yang umum digunakan atau isoniazid, atau rifampicin, atau pyrazinamide, atau ethambutol. Tahap yang kedua yaitu tahap lanjutan. Dilakukan setiap tahap intensif, durasinya 4-6 bulan. Kombinasi obat dikurangi menjadi 2 jenis dan biasanya isoniazid dan rifampicin. Tujuannya untuk mencegah kebangkitan kembali bakteri. Mengapa pengobatan harus dituntas? Yang pertama, mencegah resistensi obat. Jika pengobatan tidak tuntas, bakteri bisa menjadi resisten terhadap obat dan sulit dibunuh. Yang kedua, mencegah kambuh atau bakteri yang tidak sepenuhnya mati bisa aktif kembali dan menyebabkan tuberkulosis kambuh. Yang ketiga, mencegah penularan. Selanjutnya, pentingnya mengikuti pengobatan. Yang pertama, mengonsumsi obat secara teratur. Jangan pernah melewati dosis meskipun sudah merasa lebih baik. Yang kedua, mengonsumsi semua obat yang diberikan. Jangan menghentikan pengobatan sebelum selesai. Yang ketiga, melakukan kontrol rutin seperti mengunjungi dokter secara teratur dan pemeriksaan dan penggantian obat. Efek samping obat, sebagian besar pasien tuberkulosis dapat menyelesaikan pengobatan tanpa mengalami efek samping yang bermakna. Tetapi beberapa obat OAT dapat menyebabkan efek samping seperti mual, muntah, ruam kulit, dan perubahan warna urin. Sekian, dilanjutkan kepada Dika. Baik, perkenalkan saya Dika. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pencegahan TB paru. Langkah-langkah pencegahan TB paru yang harus dilakukan untuk mencegah penularan TB paru menurut Jennifer 2018. Yang pertama, rutin mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Yang kedua, selalu tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin. Dan yang ketiga, menyediakan tisu dalam kantong plastik. Yang keempat, mencuci tangan setelah batuk atau bersih. Yang kelima, menghindari kunjungan orang lain yang menderita TB paru. Yang keenam, menghindari keramaian atau kerumunan orang atau menggunakan transportasi umum. Dan yang ketujuh, menggunakan kipas angin atau jendela yang terbuka untuk bergerak di sekitar udara segar. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Rapti, persilakan. Baik, terima kasih Dika. Izin melanjutkan ke analisis kasus. Kasus yang ada pada kali ini yaitu Tuan A, 35 tahun, pekerjaan buruh, tinggal di daerah padat, penduduk di perkotaan, datang ke puskesmas dengan keluhan utama yaitu batuk berdahak yang berlangsung selama 2 bulan terakhir. Pasien juga mengeluh penurunan berat badan yang signifikan, demam berkepanjangan terutama pada malam hari dan berkeringat pada malam hari. Pasien mengaku mengalami sesak napas ringan dan kelelahan. Tuan A sebelumnya menderita batuk selama beberapa minggu namun membaik tanpa pengobatan.
tidak ada riwayat khusus menderita penyakit serupa, tidak memiliki riwayat alergi. Pemeriksaan fisiknya tekanan darah 110/70 mmHg, suhu 37,8 derajat Celcius, nadi 98 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit, dan pada auskultasi paru ditemukan rongki basah pada kanan atas. Hasil pemeriksaan penunjang yaitu dahak positif mikrobakteria tuberkulosis. Setelah itu ronsen dada menunjukkan infiltrasi pada lubus atas kanan pada paru kanan. Setelah itu beberapa pertanyaan yang ada pada kasus ini yaitu pertama apa diagnosis medis utama pada kasus ini dan jelaskan apa yang mendukung diagnosis tersebut. Setelah itu diagnosis keperawatan apa pada kasus ini dan jelaskan alasan mendukung diagnosis tersebut. Setelah itu buat rencana asuhan keperawatan pada pasien, jelaskan patofisiologi yang terjadi pada TB paru, apa saja faktor resiko pada seseorang yang terkena TB paru, jelaskan mekanisme penularan TB paru dan kaitannya dengan kondisi lingkungan pasien, apa saja tujuan utama dari TB paru, jelaskan strateginya, bagaimana cara memastikan pasien mematuhi pengobatan setelah 6 bulan atau lebih, dan apa komplikasi yang mungkin terjadi jika TB paru tidak diobati dengan tuntas. Selanjutnya izinkan saya menjawab pertanyaan dengan jawaban yang telah kami diskusikan, yaitu yang pertama, soal pertama, diagnosis medis utama pada kasus Tuan A adalah tuberkulosis paru atau TB paru. Tuberkulosis ini disebabkan oleh mikrobakterium tuberkulosis yang menyerang paru-paru secara progresif. Gejala TB paru meliputi batuk berkepanjangan, penurunan berat badan, demam berkepanjangan, sesak nafas, dan kelelahan. Diagnosis ini didukung oleh hasil pemeriksaan seperti dahak positif mikrobakterium tuberkulosis dan ronsen dada yang menunjukkan infiltrasi pada lubus atas paru kanan. Faktor resiko meliputi lingkungan tempat tinggal yang padat penduduk, pekerjaan yang sering terpapar debu, dan riwayat penyakit batuk sebelumnya. TB dapat menjadi penyebab kematian yang jika tidak diobati dengan tepat. Setelah itu jawaban nomor 2 yaitu diagnosis keperawatan pada kasus tersebut. Diagnosisnya yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus kapiler, ditandai dengan dyspnea, bunyi napas tambahan, dan pola napas abnormal atau cepat. Dyspnea atau sesak napas dan data objektifnya yaitu bunyi nafas tambahan yang dibuktikan dengan pemeriksaan fisik auskultasi, ditemukan rongki basah di paru kanan. Gejala dan tanda minor yang ada pada pasien yaitu data objektif adalah pola napas abnormal yaitu tachypnea. Pola napas yang cepat dibuktikan dengan pemeriksaan frekuensi napas yaitu 24 kali per menit. Lanjut. Setelah itu ada juga diagnosa keperawatan yaitu bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan spase jalan napas, ditandai dengan batuk tidak efektif, sputum berlebihan, dan rongki. Alasan pendukung dari diagnosa ini adalah pertama batuk produktif. Gejala utama pasien adalah batuk berdahak dengan resisten selama 2 bulan. Dahak yang dihasilkan merupakan upaya tubuh untuk membersihkan saluran napas dari infeksi atau peradangan. Yang kedua ada rongki basah. Hasil auskultasi paru menunjukkan adanya rongki basah yang mengindikasi adanya sekresi atau lendir di dalam saluran napas yang mengganggu pertukaran darah. Setelah itu hasil pemeriksaan dahak pada kasus tersebut ditemukan positif mikrobakterium tuberkulosis yang mengonfirmasi adanya infeksi aktif pada paru-paru yang menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan paru yang meningkatkan produksi sputum dan menyumbat saluran nafas. Yang keempat ada sesak nafas ringan. Sesak nafas yang dialami pasien juga mendukung adanya obstruksi jalan nafas akibat peningkatan produksi sputum dan peradangan. Setelah itu lanjut ke soal ketiga. Boleh dilanjut? Yaitu rencana keperawatan pada kasus Tuan A, yaitu pertama diagnosis yang dipakai tadi yaitu berisian jalan nafas berhubungan dengan spase jalan nafas dan sputum berlebih, ditandai dengan sputum berlebih. Intervensi yang bisa dilakukan yaitu pertama yaitu latihan batuk efektif dengan cara pertama observasi yaitu identifikasi kemampuan batuk, monitor adanya retensi sputum, monitor tanda dan gejala infeksi saluran pernapasan, monitor input dan output cairan seperti jumlah dan karakteristik. Setelah itu ada terapetik, atur posisinya semipolar atau polar. Setelah itu pasang perla dan bengkok di pangkuan pasien. Setelah itu buang sekret pada tempat sputum.
Selanjutnya edukasi, yaitu jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif. Setelah itu anjurkan tarik nafas melalui hidung 4 detik, ditahan 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir mencucu atau dibulatkan selama 8 detik. Anjurkan mengulangi tarik nafas hingga 3 kali. Anjurkan batuk yang dengan kuat langsung setelah ditarik nafas yang ketiga. Kolaborasi, yaitu kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran jika perlu. Dan setelah itu manajemen jalan nafas, intervensi kedua yaitu manajemen jalan nafas. Yang pertama observasi, yaitu monitor pola nafas. Setelah itu monitor bunyi nafas tambahan seperti rongki, wheezing, dan lainnya. Setelah itu monitor sputum dengan melihat jumlah warna dan aroma. Boleh dilanjut? Setelah itu terapeutik, yaitu pertahankan kepatenan jalan nafas dengan head in chin lift atau jaw thrust jika curiga trauma fraktur cervical. Setelah itu posisikan semi-fowler atau fowler, berikan minum hangat, fisioterapi dada jika perlu, lakukan penghisapan lendir kurang lebih dari 15 detik, lakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal, keluarkan sumbatan benda padat dengan forceps emsigial, berikan oksigen jika perlu. Edukasi, yaitu anjurkan pasien meminum cairan atau memberikan asupan cairan sebanyak 2000 ml per hari jika tidak ada kontradiksi. Ajarkan teknik batuk efektif. Kolaborasi, yaitu kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, dan mukolitik jika perlu. Dilanjut. Setelah itu implementasi, yaitu 1. Monitor pola nafas, monitor bunyi nafas, monitor sputum, memposisikan diri semi-fowler, memberikan minum hangat, mengajarkan batuk efektif, mengajarkan fisioterapi dada pada keluarga, berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi RR 24 dari respirasi 24 kali per menit menjadi 18 kali sampai 20 kali per menit, tidak ada nafas tambahan, warna sputum putih, mengatur tempat tidur semi-fowler, disarankan pada pagi hari setelah bangun, didahului dengan minum air hangat agar dahak dapat keluar, membantu mengeluarkan dahak pasien dapat keluar. Dan setelah itu memberikan N-acetyl-cysteine 2 kali 1 tablet, OAT 1 kali 3 tablet. Setelah itu nomor 4, 5, dan 6 dilanjutkan oleh Levinus. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Levinus Tudai. Saya akan melanjutkan pembahasan kasus nomor 4. Patofisiologi terjadinya TB paru pada pasien jika seorang menghirup karakter Mycobacterium tuberculosis. Bakteri itu akan masuk ke alveoli melalui jalan nafas. Alveoli adalah tempat bakteri terkumpul dan berkembang biak. Mycobacterium tuberculosis juga dapat masuk ke bagian tubuh lain melalui sistem limfa dan cairan tubuh. Ini termasuk tulang, ginjal, konteks cerebri, dan area lain dan lain-lain. Lobus atas paru-paru. Sistem kekebalan dan sistem imun tubuh akan menghadapi dengan melakukan reaksi inflamasi. Bakteri ditekan oleh fagosit dan limfosit. Tuberkulosis menghancurkan bakteri dan jaringan normal. Reaksi ini dapat menyebabkan penumpulan eksudat dan di alveoli yang dapat menyebabkan bronchopneumonia. Infeksi pertama biasanya muncul dalam waktu 2 minggu sampai 10 minggu setelah kontak dengan bakteri. Yang kelima, faktor risiko TB paru. Yang pertama, kedapatan hunian rumah dengan lebih dari 2 penghuni per kamar meningkatkan risiko 2 kali lipat. Yang kedua, yang B,
memfasilitasi buruk ventilasi yang tidak memadai meningkatkan risiko hingga 1,5 kali. Yang C, kebiasaan merokok berisiko 1,6 kali lebih tinggi terkena tuberkulosis. Dan D, konsumsi alkohol berlebihan meningkatkan risiko tuberkulosis sebelum 3,3 kali lipat. Status gizi rendah, individu malnutrisi memiliki risiko 3 kali lebih tinggi terkena TB paru, tuberkulosis. Next. Pembahasan kasus yang nomor 6, penyebaran tuberkulosis paru berdampak pada individu, keluarga, dan komunitas. Sumber utama penularan tuberkulosis paru adalah pasien dengan TBC positif melalui percikan dahak droplet nuklei saat batuk atau bersin. Dengan satu batuk menghasilkan sekitar 3.000 percikan. Penularan lebih mudah terjadi di ruangnya tertutup karena percikan dapat bertahan lama, terutama di tempat gelap dan lembab. Selanjutnya, dan dibawakan. Baik, perkenalkan nama saya Devika Dia Febrian dengan NIM 1B1230014. Saya akan melanjutkan pembahasan kasus nomor 7, yaitu tujuan pengobatan TB. Tujuan pengobatan TB yaitu menyembuhkan pasien dan memperbaiki produktivitas serta kualitas hidup, mencegah kematian atau kecacatan karena penyakit TB atau efek kelanjutannya. Mencegah kekambuhan, menurunkan resiko penularan TB, mencegah terjadinya resistensi terhadap obat anti tuberkulosis atau OAT, serta penularannya. Strategi pengobatan pada tuan A. Tujuan pengobatan pada tuan A yang pertama membunuh kuman Mycobacterium tuberculosis, yang kedua mencegah resistensi obat, yang ketiga mencegah penyebaran penyakit, yang keempat memperbaiki kualitas hidup pasien. Rencana pengobatan pada tuan A yaitu terapi obat anti tuberkulosis atau OAT. Fase intensif, kombinasi minimal 4 jenis obat OAT selama 2 bulan. Kombinasi yang umum digunakan adalah rifampicin, isoniazid, pirazinamid, etambutol. Fase lanjutan yaitu kombinasi minimal 2 jenis OAT selama 4-7 bulan, biasanya dilanjutkan dengan rifampicin dan isoniazid. Pengobatan simptomatik, yang pertama obat penurun panas atau paracetamol untuk mengatasi demam, yang kedua obat batuk produktif untuk membantu mengeluarkan dahak, yang ketiga suplemen nutrisi untuk mengatasi penurunan berat badan. Monitoring dan evaluasi. Yang pertama, pemeriksaan dahak dilakukan secara berkala untuk memantau keberhasilan pengobatan dan deteksi dini resistensi obat. Yang kedua, pemeriksaan fisik untuk memantau perkembangan gejala klinis. Yang ketiga, ronsen dada dilakukan pada akhir pengobatan untuk menilai perbaikan lesi paru. Tindak lanjut yang akan dilakukan, yang pertama kunjungan berkala. Pasien perlu melakukan kunjungan berkala untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang kedua, kolaborasi dengan petugas kesehatan lain jika diperlukan.
Selanjutnya, nomor 8, yaitu cara memastikan pasien mematuhi pengobatan selama 6 bulan atau lebih bisa dengan intervensi konseling psikolog dan edukasi. Intervensi pengingat SMS, yaitu layanan pesan singkat, short message service atau SMS, memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan tuberkulosis. Intervensi pengawasan berbasis digital, yaitu peningkatan teknologi kepatuhan digital, digital adherence teknologi atau DOT sebagai alternatif DOT, dan intervensi berbasis rekan, yaitu dukungan dari orang lain seperti tenaga kesehatan, keluarga, dan teman dapat mengubah perilaku masyarakat dan menemukan solusi untuk masalah mereka. Yang kesembilan, jika pengobatan yang dilakukan pasien sampai terputus atau tidak sesuai jadwal, kuman tidak akan sepenuhnya mati. Organisme berbahaya tersebut malah akan beradaptasi sehingga menjadi kebal terhadap antibiotik yang diberikan. Adapun komplikasi yang mungkin terjadi jika TB paru tidak diobati dengan tuntas, yaitu sakit punggung, pembengkakan selaput otak atau meningitis, masalah pada hati dan ginjal, kelainan pada jantung atau tamponat jantung, dan kerusakan pada sendi. Baik, selanjutnya hasil wawancara akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Olip. Terima kasih, saya berikan kepada Olip. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara. Jadi, kesimpulan wawancara sendiri itu, penyakit tuberkulosis paru disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, dan gejala yang ditunjukkan oleh penderita TB paru ini seperti batuk berdahak, berwarna kekuningan, bahkan kehijauan yang artinya ada bakteri di dalam dahak tersebut. Adanya sputum di jalan nafas membuat pasien sesak nafas, penurunan berat badan, dan hasil foto ronsen ditemukan ada bercak putih yang menandakan ada bakteri Mycobacterium tuberculosis dalam makrofagnya. Faktor risiko TB paru seperti riwayat merokok bertahun-tahun, faktor ekonomi yang mana pasien tidak mampu untuk menebus obat TB paru, faktor lingkungan yang mana tinggal di lingkungan padat penduduk, dan ventilisasi rumah yang tidak terkena matahari. Beberapa pasien TB paru ada yang kesulitan menjalani pengobatan TB paru secara rutin. Hal itu dikarenakan pasien lupa jadwal minum obat, pasien yang sudah merasa sembuh dari TB paru sehingga tidak melanjutkan pengobatan rutin hingga 6 bulan, dan pasien tidak melapor kepada petugas pelayanan kesehatan bahwa obatnya habis. Jika pasien tidak rutin menjalani pengobatan TB paru, akan menyebabkan pasien resistensi terhadap obat atau dikenal dengan istilah TBMDR atau tuberculosis multi-dry resistant. Maka petugas kesehatan harus dapat mengedukasi pasien dengan tegas atau seperti ancaman agar pasien mau rutin melaksanakan pengobatan TB parunya. Baik, sekian saya kembalikan kepada Zara. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1A mengenai tuberkulosis paru. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.